Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik masih berkaitan dengan pemilu. Tema kita kali ini yaitu pemilu di mata pemuda. Namun sebelum itu akan kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah hadir bersama kami di studio, sudah ada Muhammad Ferdinand selaku mahasiswa dari Univet Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Tadi ada aktivitas di kampus ke sini atau dari mana? Dari kampus ada kegiatan ketemu dosen, langsung sini tadi. Langsung ke sini. Baik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, di studio TVRI Bengkulu juga sudah hadir Bang Sodi Taurus selaku tokoh pemuda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap fresh tentunya, tetap bugar ya sore hari ini. harus, ya. Tentu kita berkaitan dengan tema kita membahas bagian tentang pemuda nih. benar itu, ya. Tentu harus semangat juga membahas bagaimana peran pemuda nanti dalam pemilu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni pemilu di mata pemuda. Seperti yang kita ketahui, pemilu 2024 ini tentu akan menjadi panggungnya para pemuda karena ini menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Hal ini dikarenakan generasi Z dan juga generasi milenial menjadi pemilih mayoritas. Nah, momentum ini juga seyogyanya mendorong para pemuda untuk berkiprah melalui peran-peran aktifnya di lapangan. Dan tentu pemuda perlu ambil bagian dalam peran menciptakan dan mensukseskan hajat demokrasi. Dan seperti apa peran pemuda dan bagaimana pemilu di mata pemuda akan kita bahas bersama tentunya dalam Berendo kali ini. Baik, nah kalau kita bicara soal tema hari ini, mungkin ke Ferdinand terlebih dahulu. Ferdinand sebagai pemuda nih, mewakili anak-anak muda khususnya ada di Bengkulu, melihat pemilu itu sendiri atau memaknai pemilu yang akan dilaksanakan di 2024 ini seperti apa? Tentu kalau berbicara pemuda tentang pemilu ini, ada di gap yang ditakutkan gitu anak pemuda. Menganggap politik ini hanya sebagai ajang adu kekuasaan atau adu partai. Nah itu yang dipandang pemuda sekarang ini. Jadi harapannya pemuda itu tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Nah anggapan pemuda itu seperti itu untuk pada saat hari ini. Nah tentunya yang kenapa pemuda itu menjadi tolak ukur pemilihan nanti. Nah pemuda ini ada di titik sentral yang jiwanya masih bersemangat gitu Bang. Jadi kalau di mahasiswa itu dikenal dengan agent of change. Nah dia yang akan menggantikan. Nah kalau tentunya kalau misalnya pemuda pada saat hari ini menutup mata karena apa yang dihasilkan dari pilihan yang sebelumnya itu membuat luka di hati-hati pemuda. Udahlah kalau tahun lalu kayak gitu aja terus. Nah itu hal itu yang kami pemuda kami takuti gitu. Terjadi hal-hal misalnya korupsi, setelah dipilih dia korupsi, setelah dipilih dia mungkin melakukan hal-hal melanggar perundang-undangan. Mungkin itu dulu. Oke, artinya kalau melihat mungkin dari Ferdinand sendiri mungkin yang mewakili masih ada rasa ketakutan gitu ya. Mungkin ada ketakutan dan juga kekhawatiran melihat pemilu di 2024 ini sendiri. Nah kalau dari Bang Soni seperti apa nih Bang? Kalau kita melihat bagaimana sih peran pemuda dan juga pemuda ini melihat pemilu di 2024 seperti apa? Ya, kalau bicara pemuda ini kan tentunya yang umur 40 ke bawah saya pikir kan. Jadi tentunya agak cukup banyak pandangan saya pikir. Jadi begini, kalau bicara saya misalnya kan, generasi kami, saya berpikir pada waktu mahasiswa, pada waktu SMA, politik itu apa sih itu kan? Politik itu cuman gontok-gontokan, politik cuman lihat di TV itu ada kekuasaan, argumen dan lain sebagainya. Waktu itu di TV itu ada perkelahian anggota dewan di pusat itu kan. Jadi kok politik kayak gitu pikir kan? Waktu masih sekolah itu kan, masih SMA, masih kuliah. Tapi perjalanan waktu ketika selesai kuliah, berproses dalam kehidupan, ternyata kita ini tidak lepas dari politik, tidak bisa lepas dari pemilu.
Karena kita menganut negara demokrasi. Iya, Ya mau negara tidak mau, demokrasi. apa suka tidak suka, tahapan ini harus dilalui. Benar. Jadi kalau saya pernah pada waktu itu saking kita ininya apa namanya semangatnya itu kan, kita mengkampanyekan golput pada waktu itu. Golput ke semua kalangan, semua teman-teman mahasiswa saya ajak itu kan, semua elemen masyarakat saya ajak untuk tidak usah milih ini karena ini udah nggak benar ini. Pada waktu itu kan, memang ini kegelisahan, kegelisahan, keresahan sosok pemuda pada waktu itu, karena memang yang dilihat, yang ditampilkan di publik itu adalah yang tidak baik. Seperti yang dikatakan Adinda tadi kan, ada korupsi, ada kolusi segala macam. Jadi orang, apalagi anak muda, ini kayak ginilah yang terjadi di politik ini, di pemilu ini. Jadi nggak benar ini. Kita golput aja lah itu kan. Memang ada waktu itu golput menang secara dominan. Cuman di situ saya belajar. Ternyata walaupun golput menang, nggak ada pengaruh. Nggak ada ngaruh dengan kebijakan, nggak ada ngaruh misalnya berubah apa, nggak juga. Masih juga yang menang itu misalnya masih sedikit 1%, yang menang yang 1% itulah menentukan kebijakan publik. Jadi di situ saya belajar, kita tidak boleh, tidak bisa lepas dari politik, tidak bisa acuh dengan pemilu. Kalau kita acuh, ya kita yang akan rugi. Iya benar, kita sebagai masyarakat yang memang menganut demokrasi di negara Indonesia ini sendiri memang tidak bisa lepas dari namanya pemilu gitu ya. Benar. Dan memang kalau kita melihat mungkin pada saat itu dari Bang Sony juga menyampaikan masih kurangnya mungkin pemahaman dari pemuda gitu bagaimana memaknai pemilu dan sebagainya. Nah kalau dari Ferdinand sendiri sebetulnya kalau melihat mungkin di lingkungan sekitar gitu sebetulnya seberapa pahamkah gitu ya mungkin lingkungan kita terkait dengan pemilu itu sendiri mungkin di lingkungan pemuda sekarang? Nah kalau di lingkungan mahasiswa saya rasa untuk pemilu di 2024 ini saya rasa udah cukup paham, karena di kampus kita juga melibatkan contohnya pemilihan ketua umum himpunan, apalagi ketua umum BEM itu dia melakukan sistem demokrasi juga, langsung one vote one man, nah, langsung dicoblos juga. Nah, tapi yang menjadi dasarnya yang mayoritas ini kan pemilih pemula yang di 17 tahun itu masih SMA. Nah, itu yang takut saya menjadi bahan permainan oleh bakal calon legislatif ataupun eksekutif nanti. Karena maraknya money politik. Nah, di sana saya rasa yang menjadi khawatir adalah mungkin anak-anak atau pemilih pemula itu sendiri yang mungkin baru mendapatkan KTP ya. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama bagaimana pemuda melihat pemilu di 2024 ini. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.